Your name I'll never know as we get down in the world below. Caught up in a overflow, my hands are gone. Why are you look at me? Set off. Assalamualaikum adik-adik. Apa kabar semuanya? Nah, semoga adik-adik senantiasa sehat dan tetap semangat belajar ya. Oh iya, sebelum belajar kita baca doa dulu yuk, agar ilmu yang dipelajari berkah dan bermanfaat. Angkat tangannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Halo adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang surah Al-Fatihah. Adik-adik tahu kan surah Al-Fatihah? Surat Al-Fatihah itu salah satu surah yang sering kali kita baca, baik dalam sholat ataupun dalam berdoa. Sekarang kita baca bareng-bareng yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, kita udah baca bareng-bareng. Sekarang kita masuk ke materi. Nah, kalau adik-adik tadi lihat, Bismillahirrahmanirrahim atau lafaz basmalah adalah ayat pertama surah Al-Fatihah. Jadi nggak bisa dipisahin ya. Kalau kamu mau membaca surah Al-Fatihah harus dengan Bismillahirrahmanirrahim, karena Bismillah tersebut adalah ayat pertama. Jadi kalau dijumlahkan keseluruhannya surah Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Kemudian arti dari surah Al-Fatihah adalah pembukaan. Nah, mengapa dinamakan pembukaan? Karena surah Al-Fatihah ialah surah pertama dalam Al-Quran. Selain itu, waktu awal penulisan Al-Quran dimulai dari surah Al-Fatihah. Makanya surah Al-Fatihah itu artinya pembukaan. Kemudian surah Al-Fatihah diturunkan di kota Mekah dan merupakan golongan surah Makkiyah. Selain itu, surah Al-Fatihah memiliki beberapa nama. Nah, nama-nama tersebut adalah yang pertama, Ummul Quran, artinya induk Al-Quran. Nah, yang kedua adalah Ummul Kitab atau induk kitab. Nah, Ummul Kitab sama Ummul Quran yang tadi yang pertama itu sama, hampir sama karena artinya itu sama-sama induk dari semua isi Al-Quran. Nah, yang terakhir ada As-Sab'ul Masani atau 7 yang diulang-ulang. Kenapa dinamakan 7 yang diulang-ulang? Karena surah Al-Fatihah seperti yang kita tahu tadi, jumlah ayatnya kan ada 7 dan dibaca ulang-ulang. Nah, waktu kita sholat subuh bacanya surah Al-Fatihah. Mau sholat zuhur bacanya surah Al-Fatihah. Mau sholat asar, mau sholat maghrib, mau sholat isya, kita bacanya tetap surah Al-Fatihah. Makanya dinamakan 7 yang diulang-ulang, karena selalu kita ulang ketika kita sholat. Isi kandungan surah Al-Fatihah yang pertama membahas tentang keimanan.
Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya pencipta dan pemberi nikmat di dunia ini. Oleh karena itu, di ayat kedua yang bunyinya Alhamdulillahirabbil alamin, dan ayat ketiga Ar-Rahmanir-Rahim, manusia memuji Allah dan menyebut namanya, yaitu Rabbil Alamin, Ar-Rahman, dan Ar-Rahim. Yang kedua, isi kandungan surah Al-Fatihah juga membahas tentang hukum-hukum, yaitu kebahagiaan yang kita harapkan, yang kita inginkan itu hanya bisa didapatkan dengan menjalani aturan-aturan dari Allah. Nah, Allah menyuruh kita sholat, kita harus sholat, kita akan dapat pahala dan kita masuk surga. Dan sebaliknya, jika kita melanggar aturan-aturan Allah, maka Allah akan menjatuhkan kita ke neraka. Yang ketiga, surah Al-Fatihah juga membahas tentang ibadah. Kita sebagai manusia harus beribadah hanya kepada Allah. Nah, kalau meminta pertolongan atau sesuatu pun hanya kepada Allah juga, karena tidak ada Tuhan di dunia ini selain Allah. Pernyataan seperti ini ada di surah Al-Fatihah ayat 5 yang berbunyi, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Di dalam surah Al-Fatihah juga membahas tentang kisah-kisah. Nah, pada ayat terakhir ada orang-orang yang diberi nikmat dan kemuliaan oleh Allah, yaitu Nabi dan umatnya. Dan ada juga orang yang sesat dan dimurkahi Allah, yaitu orang-orang yang menentang ajaran Allah. Alhamdulillah, materi surah Al-Fatihah sudah kita bahas bareng-bareng ya. Dan jangan lupa tetap dibaca buku paketnya. Dan kalau ada yang ingin bertanya atau masih belum paham, bisa ditanyakan kepada ibu. Nah, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.